Dan tiga orang itu akhirnya reunian. Sungguh senang akhirnya bisa bertemu kembali setelah sekian lama. Tujuan kedatangan Kim Sun ke Misa ternyata ia ingin meminta Haeil untuk melakukan pengusiran setan. Karena ia sungguh ketakutan karena ada hantu polkadot di rumahnya. Di tempat lain, geng pembersih pun mulai beraksi dan menemui anak buahnya Hong Sik. Sudah gelagapan, untungnya Kapulin datang mengenali Maksan. Jadi suasana tak terlalu tegang dan akhirnya mereka pun mulai memasuki kapal sang pemilik kartel. Dan kini menemui Bos Pak untuk memperkenalkan diri masing-masing. Sungguh akting yang sangat bagus dan natural meski mereka tegang takut aksinya ketahuan. Dan akhirnya Kim Hae-il pun melakukan pengusiran setan. Tapi yang bisa melihat hantu polkadot itu ya hanya Kyung Sun saja. Ia kini sedang menempel di tubuh Hae-il. Kyung Sun pun frustasi karena si polkadot malah menempel terus pada Hae-il dan ikut pergi dengannya. Hang Sik tampaknya benar-benar menyukai bintang. Sekali lagi ia mengajak Kyung Sun untuk melihat bintang. Tapi lagi-lagi Hang Sik pun mendapat penolakan keras. Dan para pengedar narkoba ternyata masih belum yakin karena Maksan begitu mirip dengan si detektif. Jadi mereka sudah menyuruh komplotannya untuk membuntuti si detektif. Dan ternyata benar saja, detektif itu ada di sebuah resto sedang makan bersama dengan Kim Hae-il. Wah, geng pembersih pun aman. Tapi begitu masuk ke kamar, mereka pun langsung lemas seketika, energinya habis. Tak lupa mereka memberi laporan pada Haeil lewat ponsel mini yang telah diselundupkannya. Dan sungguh terselamatkan karena itu adalah pamannya Daeyong yang sengaja dimiripkan dengan Daeyong. Lagi-lagi si Kapelin selalu membahas masa lalu yang membuat Daeyong gelagapan kebingungan. Dan sungguh sangat berani, Jaksa Nam Do-hoon memanggil Haeil. Sambil bermain pasir, mereka pun mengobrol yang langsung ke intinya. Yaitu Do-hoon ternyata memberi nasihat alias mengancam agar Haeil tak ikut campur, agar tak banyak yang terluka. Dan kini Haeil pun masih buntu. Ia masih belum menemukan informasi apapun tentang tato bermotif unik di lengan para pengedar narkoba itu. Sedangkan di rumahnya jadi genre horor karena ternyata polkadot benar-benar pergi dari rumah Kyung Sun, tapi kini ternyata ia malah masih menempel pada Haeil. Nam Do-hoon begitu sangat percaya diri karena katanya sebentar lagi perang besar akan pecah. Dan saat itu terjadi, Nam Do-hoon dan Kyung Sun hanya akan melihat dari kejauhan karena kini kuda hitam akan berlari katanya. Sungguh bikin penasaran Kyung Sun saja karena Nam Do-hoon hanya memberikan petunjuk begitu saja. Dan entah mengapa asisten di kantor jaksa, si ibu-ibu itu begitu terkejut melihat berita tentang kepala jaksa yang telah menghilang. Sedangkan Haeil bertemu dengan informannya dan akhirnya bisa tahu tentang tato unik di para preman kala itu. Tato itu berasal dari Laos. Mereka adalah prajurit yang dipimpin oleh pria bernama Baklak, pengedar narkoba terbesar. Namun tiba-tiba Baklak mati dan ada satu orang penerusnya bernama Puka. Hanya saja tiba-tiba Puka menghilang dengan para prajurit atau pengikutnya itu entah kemana. Andai saja jika orang itu kini ada di Korea, pasti dalam 1 tahun ke depan Korea akan menjadi sarang narkoba. Sungguh gawat. Informasi itu pun segera dibagikan kepada geng pembersih dan Jaeyoung mendapatkan ide untuk menggunakan si Kribo untuk mencari info tentang identitas bos besarnya mereka. Dan akhirnya berhasil juga. Dengan dalih jika ingin diramal maka ia harus bisa melihat foto bosnya dulu. Dan sungguh alangkah terkejutnya, semua mata langsung melotot karena diperlihatkanlah foto dari pemimpin Kim, yaitu Kim Hong Sik, sang pengusaha. Sedangkan di gereja, acara penggalangan dana yang disponsori oleh Hong Sik segera digelar. Hong Sik pun memberikan begitu banyak bantuan dan menghias gereja itu. Sedangkan geng pembersih akhirnya memberikan informasi top secret, informasi yang sangat penting itu kepada Haeil. Jika Kim Hong Sik adalah bandar narkoba, pemimpin kartel yang sangat berbahaya. Kini Haeil pun benar-benar marah, menyuruh pastor dan suster untuk membawa jemaat ke dalam gedung. Yang untungnya cuaca mendukung karena tiba-tiba saja turun hujan.
Hang Sik pun tahu jika ia sudah ketahuan dari tatapannya Kim Hye-il. Dan dua pria matang itu pun bersiap untuk adu tinju, tapi episode 7 berakhir dengan hujan-hujanan begitu.